Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi dalam pemuritan Trio Group. Minggu ini, minggu yang kedua di bulan Juli. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi lebih kuat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa, minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami, juga perlindungan Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang menjaga kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami agar kami layak untuk terus diam di dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya sebagai kata-kata yang kami dengar, tetapi menjadi pelita dan sungguh-sungguh kami jalankan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dalam pekerjaan kami di perusahaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman Tuhan. Amin. Saudaraku, minggu ini kita akan mempelajari poin yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kita menjadi lebih kuat pada masa-masa yang cukup berat, di badai yang cukup besar saat-saat ini. Tertulis di Filipi 4 ayat ke-5. Demikian firman Tuhan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau kita baca dari bahasa Indonesianya, sepertinya ini peringatan bahwa kita harus berbuat baik karena Tuhan itu sudah dekat. Kedatangannya yang kedua kali itu segera. Dari sisi ini sebenarnya dilihat dari teologinya betul, karena memang masa-masa ini adalah akhir-akhir zaman, kita sedang menantikan kembalinya Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan di Wahyu Tuhan berkata bahwa biarlah orang yang baik menjadi semakin baik. Dan itu memang perintah, karena kita mempersiapkan untuk menjadi mempelai yang layak ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi di sisi lain saudaraku, untuk lebih jelas kita akan baca di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Artinya agak berbeda. Artinya bahwa kebaikan kita hari-hari ini biarlah diketahui oleh semua orang bahwa Allah itu dekat. The Lord is at hand. Artinya Tuhan itu tidak jauh dari jangkauan kita. Tuhan itu tidak jauh dari jangkauan manusia. The Lord is near to us. Ketika apa? Ketika kita menolong orang lain, ketika kita mendapatkan pertolongan orang lain, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Karena Tuhan sediakan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita, untuk menolong kita dari kebaikan hati mereka, dari kemurahan hati mereka. Nah, Tuhan mau anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih kuat dalam masalah yang sedang dihadapi, dalam badai yang sedang dihadapi, adalah melakukan kebaikan-kebaikan lebih lagi kepada banyak orang, supaya orang-orang di sekitar kita itu merasakan bahwa Tuhan itu gak jauh, Tuhan itu dekat melalui apa yang kita lakukan. Saudara sadar gak sih kalau kecenderungan kita manusia ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada di dalam badai, kita itu fokus pada keadaan kita sendiri, fokus pada masalah kita sendiri, dan waktu-waktu itu kita habiskan ya hanya untuk memikirkan persoalan kita. Kita gak punya waktu, gak punya tenaga untuk memperhatikan orang lain, untuk memperhatikan sesama, untuk memperhatikan saudara. Ketika kita dalam keadaan seperti ini saudara, yang ada kita akan semakin terpuruk, kita semakin tenggelam dalam masalah kita, dalam persoalan kita, sehingga dunia kita jadi semakin gelap. Kita rasanya orang yang punya masalah paling besar, punya badai yang paling besar, yang paling berat. Tetapi Tuhan mau kita itu melakukan hal-hal baik justru di saat keadaan kita tidak cukup baik.
Karena semua orang bisa melakukan hal baik kepada orang lain, memperhatikan orang lain kalau kehidupan dia oke-oke saja, tidak ada masalah. Tetapi di dalam Tuhan justru ketika keadaan kita tidak baik, kita melakukan hal yang baik kepada orang. Itu seperti investasi ya. Kalau di dalam dunia bisnis kita menginvestasikan kemurahan hati, kebaikan kita di masa-masa yang sedang dalam badai yang besar. Karena apa saudaraku? Ketika kita memperhatikan orang lain, walaupun kita punya masalah, kita jadi bisa merasakan dan kita bisa membuka mata kita bahwa ternyata di tengah-tengah masalah kita ada orang lain yang jauh lebih berat, jauh lebih menderita, jauh lebih membutuhkan pertolongan daripada kita. Dan kita menjadi saluran berkat untuk orang-orang itu. Ketika kita jadi saluran berkat kepada orang-orang yang dalam kesusahan, justru ketika kita dalam keadaan kesusahan sendiri, Tuhan memperhatikannya dan Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Saya seringkali mengalami hal ini. Ketika saya ada masalah, persoalan yang berat, lalu saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, saya tidak terlalu mau tenggelam di dalam masalah itu, tetapi saya mencoba untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kalau saya bisa tolong dengan cara keuangan, saya tolong. Kalau tidak, ya saya bantu dengan doa. Saya bantu dengan mendengarkan curahan hati mereka, lalu kemudian mengingatkan dengan firman Tuhan. Saya lakukan itu terus-menerus, dan akhirnya saudara, tanpa saya sadari, Tuhan sediakan saya jalan keluar untuk masalah saya sendiri. Jadi when we take care of others, when we take care of people around us, God will take care of us. Oleh karena itu, semua dari kita akhirnya sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu dekat. Orang-orang sekitar kita yang kita tolong itu akan merasa dan melihat bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu dekat, tidak jauh. Karena ketika dia butuh, Tuhan kirimkan kita untuk menjadi penolong, untuk menjadi pendoa, untuk menjadi orang yang menguatkan mereka. Dan akhirnya kita sendiri pun mengalami bahwa Tuhan itu memang dekat. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang melakukan firman-Nya itu tidak diselamatkan dari segala persoalan dan masalah mereka. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini kalau kita mau jadi lebih kuat, kalau kita tidak mau menjadi melemah, menjadi semakin terpuruk, justru kita harus bangkit dan melihat apa hal-hal baik yang dapat kita lakukan untuk sekitar kita. Nah, hal baik yang dapat kita lakukan dalam masa-masa sulit ini untuk perusahaan, untuk pekerjaan kita adalah kinerja yang terbaik, produktivitas yang terbaik. Hari-hari ini ketika hampir semuanya work from home, jangan kita hanya menghabiskan waktu kerja, jam kerja sehari-harinya, tetapi sungguh-sungguh kita gunakan itu sebaik-baiknya, kita lakukan kebaikan kita sehingga kita jadi saluran berkat untuk perusahaan ini. Mungkin saudara berkata, gimana caranya? Toko tutup, ada banyak hal yang terkendala dalam bisnis dan usaha. Saudaraku, kita sudah belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas semua kondisi. Tuhan tidak terbatas dengan situasi yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan untuk pekerjaan kita berseru kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya tetap produktif, supaya saya tetap efektif dalam waktu-waktu work from home ini. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan jalan. Saya percaya Tuhan akan bukakan kesempatan-kesempatan yang di luar akal pemikiran kita. Itu yang harus kita lakukan. Pergunakan waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh menggali semua potensi yang kita punya, dengan sungguh-sungguh menghasilkan ide-ide kreatif bagaimana satu pekerjaan dapat tetap dilakukan dengan hasil yang maksimal walaupun saya tidak ke kantor, walaupun saya tidak ke toko. Dan saya yakin Tuhan akan bukakan jalan.
Lalu hal kedua, kebaikan apa yang dapat kita lakukan untuk pekerjaan, perusahaan, di mana kita ditempatkan, yaitu kita harus berdoa, kita harus terus menopang toko, bisnis, usaha, produk yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus menopang teman-teman sekerja dengan doa. Leaders kita, para pemimpin kita berdoa sungguh-sungguh. Karena saya percaya setiap doa kita itu mendatangkan kemurahan Tuhan atas pekerjaan kita. Ketika perusahaan diberkati, pekerjaan diberkati, toko diberkati, itu menjadi saluran berkat untuk kita dan untuk keluarga kita. Jadi doa kita untuk pekerjaan sangat-sangat penting. Ini adalah kebaikan yang paling tidak at least kita bisa lakukan setiap hari. Kalau lebih banyak lagi, orang-orang di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, di dalam toko itu berdoa bersama, sehati, seiman, sepakat untuk menopang pekerjaan, bisnis dan usaha ini. Saya percaya pertolongan, perlindungan Tuhan, ide-ide kreatif dari Tuhan itu mengalir begitu deras. Kesempatan-kesempatan, jalan-jalan berkat itu terbuka lebar-lebar. Karena Tuhan itu senang dengan orang-orang yang berharap padanya di tengah-tengah pekerjaannya, tidak hanya mengandalkan kemampuan, kepandaian dan pengetahuannya sendiri. Dan hari-hari ini ada banyak bisnis yang tidak bisa dijalankan hanya karena kepandaian manusia. Tetapi ada banyak usaha yang ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan buat terus berhasil, Tuhan buat terus kuat, Tuhan buat terus naik, bahkan Tuhan bukakan hal-hal baru, berkat-berkat baru, bisnis-bisnis baru semasa pandemi ini. Itu yang harus kita lakukan. Lakukan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, karena engkau tidak melakukannya semata-mata untuk pemilik perusahaan, untuk atasan, tetapi engkau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dari Tuhanlah Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat bagi setiap anak-anaknya yang mau melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi kondisi yang cukup berat. Lalu kemudian doa kita itu adalah kekuatan, adalah tiang yang menopang sehingga pekerjaan kita itu dapat terus berdiri teguh apapun kondisi situasi dunia ini. Saya percaya saudaraku, ketika kita melakukan firman ini, mengaplikasikannya sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh begitu dekat dengan saudara dan saya. Mari kita akhiri pemuritan malam hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak perlu terpuruk dalam masalah kami dan hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi ini waktunya kami memikirkan orang-orang di sekitar kami. Kami melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami, terutama untuk perusahaan dan pekerjaan kami. Kami mohon Roh Kudus Engkau menolong, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya yang mendengarkan saja. Kami bawa setiap pergumulan dari perusahaan kami Tuhan di hari-hari ini. Setiap toko, setiap lini bisnis, setiap perusahaan yang ada Tuhan, kami mohon Engkau yang menopang, yang menguatkan, dan terus membuka jalan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami melakukan bagian kami, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, dan Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan siap terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau dengan kebaikan-kebaikan, kemurahan hati, kinerja yang baik. Diberkati apapun yang diperbuat kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil, dan engkau menjadi saluran berkat untuk perusahaan ini dan untuk orang banyak. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maju terus dalam Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.